soal kenapa kita harus menghukum juga atau mempidana korporasi. Apa gunanya, apa manfaatnya, apa ia bisa gitu ya. Sebenarnya KUHP kita, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itu dilahirkan pada satu rezim yang tidak mengakui bahwa sebuah korporasi, sebuah badan hukum, ya, bisa melakukan tindak pidana. Jadi jangankan dihukum, untuk mengakui bahwa dia bisa melakukan tindak pidana saja tidak. Ya. Asas hukum atau prinsip hukum yang dipakainya itu di era di mana masih berlaku dalam bahasa Latin disebutnya Universitas Delinquere non potes. Ya, jadi bahwa itu dia tidak bisa commit a crime saja, nggak mungkin. Ya, itu apa? Itu suatu yang abstrak. Yang bisa melakukan kejahatan itu ya manusia, bukan entitas tertentu yang abstrak itu. Tapi perkembangan zaman kemudian ya menuntut sesuatu yang berbeda, ya, menuntut bahwa kita nggak bisa dengan hanya menyentuh orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Nah, apa saja yang menjadi alasan dari perubahan-perubahan itu? Di Belanda sendiri, ya, KUHP kita sama Belanda kan KUHP-nya sama, ya. Di Belanda sendiri KUHP itu sudah dirubah pada tahun 1976. Jadi sekitar 44 tahun yang lalu ya mereka sudah merubah pasal 59. Nah, kalau di Indonesianya pasal 59-nya itu sudah dirubah, di mana KUHP Belanda sudah memungkinkan memidana korporasi sejak tahun 1976. Kita di Indonesia, KUHP kita sampai hari ini belum. Baru di dalam rancangan KUHP kita yang baru, yang mungkin tahun depan, atau tahun ini atau tahun depan, di sana diatur tentang itu. Tetapi di Indonesia, kita punya banyak aturan-aturan khusus yang memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi, termasuk tipikor, termasuk tindak pidana korupsi. Jadi keberlakuannya itu bukan secara umum, ya, tetapi tergantung pada undang-undang. Kalau dia melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup bisa, karena di sana ada diatur, ya. Kalau dia melakukan kejahatan dalam kaitan perlindungan konsumen bisa, karena di sana diatur, gitu ya. Melakukan tindak pidana terorisme bisa, karena di sana diatur. Pencucian uang bisa, karena di sana diatur. Tapi kalau undang-undangnya tidak mengatur, misalnya bisa nggak korporasi melakukan pembunuhan? Nggak bisa, karena di KUHP kita belum diatur. Gitu ya. Tetapi nanti kalau KUHP kita sudah mengatur, maka dengan sendirinya korporasi bisa dimintakan tanggung jawab pidana terhadap semua tindak pidana. Ekstrimnya adalah bukan tidak mungkin ada badan usaha yang dihukum karena suatu tindak pidana perkosaan. Ekstrimnya, ya, saya katakan ekstrimnya. Ya nanti, wah gimana tuh? Ya nanti bisa harus agak kayak bikin film, kayak harus mendongeng, ya, harus meng-create satu peristiwa, ya. Tapi ekstrimnya begitu. Nah, di seluruh dunia pada umumnya mengakui bahwa korporasi bisa melakukan tindak pidana dan bisa dipidana. Sekalipun dalam praktek beda-beda. Tiap negara punya perbedaan satu sama lain. Ya. Mungkin ada negara yang sering menghukum perusahaan, ada negara yang jarang menghukum perusahaan. Nanti kita lihat bagaimana sebaiknya kita mengambil sikap. Apa yang menjadi alasan menghukum korporasi? Realitas mengenai dimensi kejahatan korporasi. Realitas mengenai dampak yang ditimbulkan, pertimbangan keadilan, dan yang keempat, sebagai cara untuk mengubah perilaku korporasi. Mungkin ada orang lain yang alasannya 5, alasannya 7, ya silakan saja gitu. Semuanya nggak ada salahnya, ya. Tapi saya melihat 4 inilah barangkali yang penting. Apa dimensinya? Ini dimensi kejahatan korporasi pada umumnya di dunia, ya, terkait kejahatan finansial, penghindaran pajak, apa ya,
terkait kejahatan konsumen. Kejahatan konsumen ini sangat serius, ya, sangat luar biasa. Dampaknya juga luar biasa. Kadang-kadang kejahatan konsumen membunuh orang secara perlahan dalam jumlah yang sangat masif, yang mungkin kita tidak pernah bisa bayangkan. Ya. Ada ribuan bayi bisa meninggal karena persoalan produk makanan. Ya. Ada kecacatan pada bayi-bayi kita yang mungkin juga ada kaitannya sama produk makanan. Ada banyak kematian, ya, yang kanker misalnya, ya, yang mungkin juga akibat dari produk makanan. Jadi kalau pembunuhan membunuh 10 orang saja sudah heboh, ya. Tetapi korporasi membunuh ratusan ribu orang. Bahkan korbannya tidak tahu bahwa dia adalah korban kejahatan. Dia tidak paham bahwa sebetulnya dia korban kejahatan. Terus ini betapa hebatnya sebetulnya kejahatan korporasi. Mengatasinya setengah mati. Ya, karena korporasi menyumbangkan kontribusi besar terhadap ekonomi negara di mana-mana, di negara manapun. Sehingga negara juga berpikir untuk menghukum korporasi karena kontribusinya terhadap perekonomian. Tetapi di lain pihak juga ada begitu banyak korban. Oleh karena itu memidana korporasi itu juga nanti saya jelaskan. Harus hati-hati, harus bijaksana. Harus betul-betul berada di tangan penegak hukum yang faham tentang apa dampaknya, kerugiannya, manfaat apa, supaya penegakannya tidak sia-sia, supaya penegakannya tidak menimbulkan efek bumerang, ya, jadi menampar kita sendiri, ya, artinya merugikan negara akhirnya, merugikan masyarakat pada akhirnya. Kejahatan terhadap karyawan, kejahatan terhadap lingkungan hidup, ya kita tahu, ya apalagi saya di Bandung ini betapa itu Sungai Citarum, ya kotornya kayak apa. Sekarang sudah membaik, tapi kemarin-kemarin wah luar biasa, ya kita kalau lihat airnya hitam. Ya, dan semua itu dilakukan bukan limbah rumah tangga, itu limbah-limbah pabrik yang digelontorkan. Mereka semua mendapatkan keuntungan. Berapa penderitaan masyarakat yang memanfaatkan air sungai. Dimensi kejahatan yang luar biasa dan jauh lebih menderitakan dibandingkan, ya, kalau kita sebut saja street criminal, ya, kejahatan-kejahatan jalanan yang pembunuhan, perampokan yang kita semua takut karena diberitakan di media, ya. Yang beginian kita ini nggak takut, ya, kita tenang-tenang aja, ya kita bersahabat bahkan, padahal akibat dari kejahatannya itu luar biasa, ya termasuk korupsi juga, ya. Dan kalau korporasi terlibat korupsi beda sama orang perorangan terlibat korupsi yang mungkin kerugiannya tidak terlalu besar. Ya, lihat kerugian yang ditimbulkan. Ya, ini saya cuma ilustrasi, ya data-data ini data-data lama. Saya tidak berhasil menemukan data-data baru di luar negeri sekalipun, ya. Tapi lihat kerugian bidang ekonomi, lihat BLBI, lihat Century, ya dibandingkan blue collar crime, atau saya ini mengutip istilahnya Profesor Setapi, ya. Beliau suka menyebutkan kejahatan warungan gitu, sama kejahatan gedongan, ya. Gedongan tuh untuk yang white collar, corporate crime itu identik, ya. Ya kurang lebih orang kita menyebut juga sebagai white collar crime. Ya, corporate crime, white collar crime itu berada pada ini yang sama, ya, karena pada umumnya corporate crime ya dia adalah merupakan white collar crime. Asian Agri yang belum lama ini menimbulkan kerugian negara 1,5 triliun, ya, ya terkait korupsi. Siapa kejahatan perorangan yang bisa menimbulkan kerugian demikian besar, ya. Kerugian bidang kesehatan, ya. Jiwa, studi di AS mengestimasi 70.000 kematian dalam 1 tahun, ya akibat product related accident, ya. Kita tahu misalnya ibu dan bapak yang studi hukum mungkin pernah dengar Pinto case, ya kasus mobil Ford Pinto misalnya yang
tangkinya kurang sempurna sehingga kalau ditabrak meledak, terbakar. Berapa kematian? Kasus mobil yang pintu belakangnya ketika ditabrak menjadi terbuka dan ada bayi yang mental keluar dan meninggal. Ya, itu adalah kegagalan-kegagalan produk yang mengakibatkan kerugian nyawa. Ya, kita juga tahu misalnya zaman dulu ya, zaman saya kecil, mobil mohon maaf ya saya sebutkan mereknya, tapi Colt kan, mobil Colt yang bisa melaju dengan kecepatan sangat tinggi, ya padahal depannya nggak ada hidungnya, ya sehingga begitu banyak kecelakaan yang menimbulkan kematian karena akhirnya mobilnya dikasih alarm kalau dia 80 km dia bunyi tet 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 tet, tapi belakangan itu, dulunya nggak ada alarm itu waktu baru di produk ya. Ini masih cerita tentang tadi ya, cancer kerugian bidang sosial dan moral. Nah, ini yang penting juga. Rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis dan membawa implikasi terhadap ketidakpercayaan terhadap pemerintah karena dipandang gagal untuk mengatur secara efektif. Peran korporasi ini ya, masyarakat nggak percaya sama korporasi, dampaknya itu pada negara. Karena dianggapnya, kok negara, kamu kan yang harusnya ngatur dong. Kamu kan yang harusnya bikin peraturan melindungi masyarakat. Sehingga ketika perusahaan-perusahaan itu bisa merugikan masyarakat, berarti kamu gagal mengatur. Kamu gagal memberikan perlindungan. Bahkan seringkali rakyat menuduh negaranya, menuduh pemerintahnya, jangan-jangan kamu disuap, jangan-jangan kamu kong kali kong sama pengusaha-pengusaha itu. Sehingga membiarkan perusahaan-perusahaan itu melakukan kejahatan, jual produk yang berbahaya, mencemari lingkungan. Ini sebagaimana kita sekarang juga di apa yang berkembang di tengah masyarakat kita, katakan saja menuduh, katakan seakan-akan kebakaran hutan itu kegagalan negara. Ya, kalau banyak kebakaran hutan itu negara yang tidak berhasil. Sekalipun pelakunya sebetulnya bukan negara. Pelakunya adalah mungkin perusahaan-perusahaan itu yang ingin melakukan land clearing dengan cara-cara yang lebih murah misalnya. Ya, tapi itu dampak di bidang sosial yang menurut saya cukup serius. Karena ketika masyarakat tidak lagi percaya pada negara, nanti dampak berikutannya banyak. Ya, bisa termasuk terhadap pajak ya, misalnya orang jadi enggan untuk membayar pajak juga bisa ya. Nah, kemudian ada lagi pertimbangan keadilan. Kita ingin, jadi begini ya, kalau kita hanya menyeret manusia, menyeret natural person ya, bukan legal person, menyeret orangnya saja, maka kalau kita mau kasih sanksi finansial yang tinggi terhadap individu, dipandang terlalu membebani. Ya, misalnya satu orang dihukum bayar 1 triliun. Oh, 1 triliun katanya kayak tadi Asian Agri kan 1,5 triliun harus bayar. Nah, kalau itu ditimpakan kepada direktur perusahaan, hampir pasti dia tidak bisa bayar. Ya, dia bukan owner. Dia bahkan sekedar profesional. Ya, disuruh bayar ganti rugi 1 triliun atau mengembalikan kerugian 1 triliun gimana gitu, dari mana, dikasih denda yang tinggi-tinggi misalnya, ya dihukum denda 100 miliar misalnya kan, pencucian uang tuh bisa 100 miliar, kasih denda 100 miliar. Kalau kepada orang kan ya susah, apalagi kepada profesional yang bekerja di perusahaan. Jadi, dan bisa tadi saya katakan membebani orang-orang yang tidak bersalah, karena kalau ada orang dihukum terlalu besar, sanksi finansial yang terlalu besar, anak istrinya ikut menanggung. Ya, anak istrinya bisa putus sekolah karena ya gimana, dia nggak bisa. Orang tuanya begitu punya uang harus dieksekusi lagi untuk membayar kewajibannya itu. Ya, sehingga membebani orang-orang keluarga yang tidak bersalah. Natural person ya pada umumnya memiliki keterbatasan. Ya, terpidana pada umumnya adalah profesional. Ini yang tadi saya sudah jelaskan semua. Jadi mereka profesional, di mana korporasi ya udah berhentikan aja, cari lagi pasang iklan, besok ada 100 pelamar.
yang bisa menggantikan kedudukan yang bersangkutan. Lantas, kalau memidana natural person-nya seperti itu, apa manfaat pemidanaannya? Apa manfaatnya? Orang yang dipidana itu dikeluarkan dari perusahaan, sudah tidak menjadi bagian lagi dari perusahaan, terus dampaknya apa terhadap perusahaan? Ya, selain kegagalan-kegagalan tadi. Ya, apa dampaknya? Tidak ada. Hampir-hampir tidak ada dampaknya. Oleh karena itu, harus cari jalan lain. Kan tentu kita menghukum punya tujuan. Ya, karena ini kan kita sudah memasuki era yang lebih modern dibanding zaman dulu, ya, di mana menghukum bukan pada era di mana menghukum itu nggak ada tujuannya, ya pokoknya menghukum ya menghukum aja, kamu membunuh ya harus dihukum, titik. Tapi sekarang kan kita tidak begitu, ya kita menghukum tentu kita maunya apa, yang kita mau kan supaya jerah, itu yang kita mau, supaya tidak mengulangi, ya supaya baik gitu. Oleh karena itu inilah yang kita mau, ya menghukum untuk mengubah perilaku. Perilaku siapa? Perilakunya korporasi yang kita mau ubah. Ya, siapa bilang korporasi tidak punya perilaku? Punya. Saya dalam beberapa kesempatan, saya bilang, jangan-jangan murid-murid saya itu waktu sekolah baik-baik aja. Ya, nggak suka menyuap, nggak suka korupsi. Begitu kerja di perusahaan, kalau salah masuk perusahaan, dia jadi tukang menyuap. Sedikit-sedikit nyogok. Ya, korupsi. Karena apa? Dicemari oleh kultur kriminal. Di mana dicemarinya? Di perusahaan. Di tempat dia bekerja. Saya sudah banyak alumni yang balik ke saya menceritakan bagaimana apa yang terjadi di tempat-tempat dia bekerja. Ya, mohon maaf, termasuk yang bekerja di sektor pemerintahan, termasuk yang bekerja di BUMN, termasuk yang bekerja di penegak hukum bahkan. Ya, ini yang mengerikannya. Ya. Fresh graduate yang punya idealisme segar itu ya dengan semangat membangun negara, tiba-tiba dia masuk ke dalam satu entitas yang criminal culture-nya kuat. Pimpinannya, bosnya, apa-apa aja dia bilang, masa nggak bisa diatur? Diatur dong. Kalau kamu nggak bisa begitu, kamu nggak bisa. Ini bukan sekolah, ini bukan tempat kuliah, ini realitas hidup. Itu teori, ini praktek. Seakan-akan teori itu salah semua, yang benar praktek yang korup itu. Ini yang menakutkan. Ini yang saya mengatakan, saya bilang kalau kita pendidikan begini, apa yang harus kita bekali ya kepada para murid kita, ya, supaya dia bisa bertahan menghadapi itu. Nah, oleh karena itu mengapa saya menyasar, saya bilang korporasinya kita mesti perbaiki. Kita nggak bisa. Dan korporasi itu bukan cuma BUMN. Semua korporasi. Swasta itu. Kultur korupsi itu tidak hanya di pemerintahan. Keliru kalau kita ngomong kultur korupsi itu hanya di pemerintahan. Di sektor swasta juga kultur korupsinya luar biasa dan bahayanya sama, tidak berbeda. Sama bahayanya. Bisa menimbulkan kehancuran negara, sama bisa menimbulkan kehancuran negara. Oleh karena itu, kalau sekarang kita hanya konsentrasi di sektor pemerintahan, termasuk BUMN, keliru menurut saya. Ya, makanya kenapa tadi saya merintis untuk ikut menyusun draft Undang-Undang Tipikor baru, di mana di dalamnya sudah mengadopsi United Nations Convention Against Corruption, memasukkan korupsi sektor private, korupsi sektor swasta. Korupsi nggak ada hubungannya sama negara, bukan negara. Korupsi adalah satu perilaku korup di mana-mana. Apa nggak ada orang naik-naikin kolusi di perusahaan swasta? Ya ada. Oh itu kan merugikan, yang dirugikan kan yang punya perusahaan. Siapa bilang yang dirugikan itu yang punya perusahaan? Enggak. Kalau produk yang dia beli lebih mahal, perusahaannya keuntungannya lebih kecil, bukankah pajaknya menjadi lebih kecil? Negara juga yang rugi. Kalau produk yang dia produksi kosnya tinggi,
Dia harus jual dengan harga tinggi. Siapa yang menanggung? Konsumen, masyarakat. Kalau dia harganya tinggi, dia tidak bisa ekspor. Kalau bersaing di dunia internasional, siapa yang rugi? Negara. Karena perusahaan kita nggak bisa ekspansi ke negara lain. Negara lain bisa ekspansi ke negara kita tidak bisa ekspansi keluar. Jadi sama sekali keliru kalau kita menganggap korupsi sektor swasta itu bukan urusan negara. Itu urusan negara. Itu mesti kita beri perhatian yang sama dengan perhatian kita pada BUMN. Kita mau ubah perilaku ini. Ya, saya sangat senang ya KPK belakangan punya minat perhatian besar terhadap korporasi. Sekali lagi, tujuannya bukan mau menghancurkan, tujuannya bukan mau mengganggu, tujuannya untuk memperkuat ekonomi negara. Supaya ekonomi negara ditopang oleh korporasi yang sehat. Bukan korporasi yang korup. Kalau korporasi korup, itu begitu ada apa-apa, hancur semua. Dan tidak bisa juga bersaing di dunia internasional. Bagaimana kita mau bersaing di dunia internasional kalau bisnisnya dasarnya korupsi, ya, bisnisnya dasarnya kolusi. Oleh karena itu ini sangat penting dan Ibu dan Bapak di SPI punya peran sangat besar dalam ikut membantu arah pertumbuhan korporasi yang sehat itu. Ya, ini kemudian kritik, ada juga kritiknya, ya kan? Orang juga bisa mengkritisi memidana korporasi. Ya, kalau korporasi dihukum itu, menghukum juga mereka yang tidak bersalah katanya. Yang salah itu kan, itu apa, katakan saja misalnya direktur atau manajer marketing nyogok untuk dapatkan proyek. Yang salah kan dia. Tapi karena yang kena korporasi, maka bagian produksi ikut menanggung beban karena perusahaan untungnya berkurang akibat harus bayar ganti rugi, akibatnya bonusnya mengecil. Maka menghukum korporasi itu katanya bisa menghukum juga orang-orang yang tidak bersalah, yang bekerja rajin, jujur, ikut menanggung dosa dari 1-2 orang yang nggak benar tadi. Ya, itu kritiknya. Jadi ada benernya itu. Ya. Dapat merugikan negara terkait penerimaan pajak. Bagaimana soal sampai korporasinya ditutup? Wah, apalagi ya kan? Menambah pengangguran. Negara menghadapi problem sosial baru karena pengangguran. Ya, pajak nggak ada, pengangguran nambah. Jadi itu juga kritik. Kritik lainnya, bagaimana kita menghukum korporasi? Apa korporasi punya mens rea? Mens rea itu kesalahan, ya. Apa guilty mind, ya. Apa mind yang bersalah gitu ya. Jadi punya di mana korporasi mens rea-nya? Ya, yang punya mens rea kan manusia. Korporasi kan nggak punya mens rea. Masa mau dihukum gitu kurang lebih, ya. Nah, khusus terkait BUMN. Ada persoalan kantong kiri, kantong kanan. Ya, kantong kiri, kantong kanan tuh kalau BUMN didenda, ya BUMN bayar. Bayarnya kemana? Ke negara. Ya, bukankah BUMN juga negara? Jadi cuma mindahin dari kantong kiri ke kantong kanan. Gitu ya. Jadi nggak ada gunanya lah. Ini dari negara ke negara. Gitu ya. Nah, itu kritik-kritiknya. Walaupun menurut saya, ya betul ada persoalan-persoalan semacam itu. Tetapi saya masih melihat ada lebih banyak manfaat, ya, ketimbang kritik-kritik ini. Ya, ada lebih banyak manfaat untuk cuma sekali lagi, ya, pemindahan korporasi harus tepat, harus bijak. Jangan sedikit-sedikit kita mau pidanakan. Ingat, menegakkan hukum harus memperhatikan soal kemanfaatan. Ya, ada manfaatnya enggak? Jangan kita ada-ada, jangan kita mencari-cari, ya, jangan kita mau bikin susah orang yang jelas persoalan kecil kita persoalkan sehingga akibatnya lebih serius. Nah, itu menurut saya ya konyol, ya, bukan itu. Menegakkan hukum adalah art, dia seni. Ya, dia nggak bisa kayak matematis. Pokoknya begini, unsur A, B, C dipenuhi, tabrak, sikat. Saya kira bukan itu, ya. Menegakkan hukum
adalah art untuk mencapai tujuan dari hukum, ya, bukan sekedar memenuhi secara teknis, memenuhi unsur. Ya, ini penegak hukum yang benar ya bukan begitu. Dasar hukum tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang 31, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ya, di mana dikatakan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Jadi kalau ada bilang setiap orang tidak boleh begini, tidak boleh menyuap, nah, itu kata-kata itu maknanya artinya ya korporasi itu, setiap orang itu termasuk korporasi, tidak boleh menyuap, diancam pidana. Nah, makanya dia itu pasal 20-nya mengatakan dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Ya, soal pengurusnya inilah. Yang penting kita bicara lihat terhadap korporasi bisa dikenakan pidana. Ya. Nah ini kalau yang di bawah ini di rancangan KUHP kita. Ya. Kalau nanti ini diundangkan, korporasi merupakan subjek tindak pidana. Nah, sudah. Dengan sendirinya semua, karena KUHP sifatnya umum, ya, semua tindak pidana, semua undang-undang berlakulah korporasi menjadi subjek tindak pidana. Artinya bisa melakukan tindak pidana dan juga bisa dimintakan tanggung jawab. Ya, bisa melakukan dan bisa juga dimintakan tanggung jawab. Pada dasarnya, setiap tindak pidana, terkecuali yang mensyaratkan hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu, dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Ya, apa saja. Dalam kaitan dengan tipikor, semua bisa dimintakan tanggung jawabnya kepada korporasi. Tindak pidana korupsi oleh korporasi, pertama kita membicarakan apa sih definisi dari korporasi, ya, mungkin tidak terlalu lama. Kita kemudian membicarakan kapan, bila mana suatu korupsi dipandang atau dikualifikasi sebagai korupsinya korporasi. Ya, kapan? Misalnya begini, satu contoh ya. Kalau misalnya ada satu perusahaan membayar biro jasa. Biro jasa ini atau membayar lawyer untuk mengurus suatu izin. Pegawai saya sibuk semua, tolong izinnya diurus, fee-nya berapa? Dia bilang, oke, untuk ngurus izin ini fee-nya 100 juta. Kita bayar 100 juta. Ternyata si biro jasa itu waktu ngurus izin itu, dia nyogok, dia menyuap. Dari 100 juta, dari anggaran 100 juta itu, mungkin ada 10 juta apa dia keluarkan, dia masih untung, tapi sebagian dipakai untuk menyuap. Nah, pertanyaannya, itu suap itu dilakukan oleh biro jasa itu, atau suap itu dilakukan juga oleh korporasi yang bekerja sama dengan biro jasa itu? Itu suapnya siapa? Ya, itu nanti kita bicarakan. Kemudian tadi sudah di dalam undang-undang disebutkan yang bisa dituntut korporasi dan pengurus. Tapi saya kasih subjudul siapa sajakah yang dapat dituntut? Apa benar cuma pengurus? Ya, kalau iya pengurus yang mana? Atau selain korporasi juga ada pihak lain yang bisa dituntut? Ya. Kemudian kita membicarakan kapan kita menemukan kesalahan korporasi. Nah, nanti ini agak rumit memang ya, karena banyak sesuatu yang abstrak gitu ya untuk mencari bagaimana korupsi bisa dicari kesalahannya. Dan sebetulnya satu topik lagi yang sangat penting barangkali buat teman-teman SPI soal bagaimana melakukan pencegahan. Ya, apa yang mesti dilakukan terkait upaya-upaya pencegahan. Dan
Bagaimana mengamankan agar korporasi terhindar dari tanggung jawab pidana. Apa yang mesti dilakukan oleh si perusahaan itu? Yang mesti ngapain? Ya, ini dalam upaya compliance program, ya, program-program pencegahan, program-program kepatuhan. Nah, ini kita masuk dulu pada definisi korporasi, ya. Di Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Anti Teror, di Undang-Undang Pencucian Uang, di Perma 13, rumusannya sama. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ya, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang bukan badan hukum itu contohnya CV. CV itu bukan badan hukum. Ya, Komanditer Vennootschap itu bukan badan hukum. PT itu badan hukum. Ya, tapi dia nggak peduli mau badan hukum atau bukan badan hukum. Lihat, kumpulan orang dan atau kekayaan terorganisasi. Jadi kalau kita lihat dari definisi, korporasi itu bukan cuma perusahaan. Korporasi itu bisa juga klub basket, klub sepak bola, klub badminton, kumpulan arisan pakai nama, kumpulan arisan Sekar Melati misalnya, ya. Itu kan kumpulan orang terorganisir, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara. Ya sudah, memenuhi definisi itu adalah sebuah korporasi. Ya. BUMN apalagi. Bahkan orang bertanya, partai politik masuk nggak? Ya saya bilang kalau berdasarkan definisi ini, ya masuk partai politik. Maka lanjutannya, partai politik bisa nggak dihukum? Ya kalau berdasarkan definisi ini, ya bisa. Partai politik juga bisa dihukum. Kalau berdasarkan definisi ini. Ya, by definition, dia ada di dalamnya. Bahkan orang juga bertanya, apakah pemerintah termasuk? Kalau berdasarkan definisi ini, ya termasuk. Jadi pemerintah juga bisa dihukum. Bisa. Ya, karena satu tindak pidana. Ada nggak prakteknya semacam itu? Kalau di luar negeri ada, di Indonesia belum ada. Ya, di kita belum ada. Di kita partai politik juga belum ada. Tapi kalau di luar negeri, pemerintah daerah ada. Di Belanda ada pemerintah daerah yang dihukum. Ya, karena sebagai korporasi. Tapi apakah kita mau begitu? Ya terserah dalam kebijakan penegakan hukum. Ya kita nggak usah niru-niru luar negeri. Luar negeri itu kita boleh gunakan sebagai pelajaran, ya, mengambil hikmah. Nggak kayak gini-gini kan ya tergantung kita punya kultur sendiri, kita punya budaya sendiri, ya. Jadi kalau kita mau menerapkan bukan karena meniru, bukan, karena kita memang menganggap itu baik, itu saja. Ya. Korporasi berbentuk perseroan. Nah ini yang di dalam rancangan KUHP definisinya. Ya, kalau nanti KUHP berlaku definisi ini nih. Korporasi itu berbentuk perseroan terbatas, badan usaha, BUMN, BUMD disebutkan kalau di dalam rancangan KUHP kita yang baru. Ya, detail jadi berbeda definisinya. Nah kalau di KUHP kita yang baru itu kumpulan arisan nggak masuk, gitu ya, karena definisinya sudah disebutkan tadi, badan usaha, ya, BUMN, BUMD, ya, CV apa, ya, itu lebih dirinci, ya. Mana yang lebih baik? Menurut saya definisi yang di Tipikor kalau saya lebih suka. Karena apa? Kalau definisi yang dirinci begini, ya, nanti terkait kalau kejahatan terkait terorisme agak sulit. Karena terorisme korporasinya kan bukan perusahaan, ya.
Atau besok ada organisasi apa yang mau mengubah Pancasila misalnya, ya. Besok ada organisasi apa yang mau apa, jangan nanti kesulitan untuk bisa menjerat korporasinya. Karena kemudian karena dia mungkin cuma kayak kumpulan orang aja, ya, yang satu ideologi misalnya, ya, itu menjadi lebih sukar. Tapi ya tentu penyusun KUHP mungkin punya alasan sendiri mengapa membuat definisi yang berbeda dengan definisi yang selama ini dipakai dalam berbagai undang-undang. Sebelum saya lebih jauh, saya ingin memberikan gambaran dulu ya tentang, karena nanti saya membicarakan mengenai apa itu tindak pidana korporasi, apa itu pertanggungjawaban pidana korporasi. Nah, supaya sebelum saya masuk ke sana, supaya punya gambaran yang sama, saya mau bicara dulu sedikit ya, mungkin untuk yang bukan sarjana hukum agak sukar untuk bisa memahami ini, bagaimana membedakan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jadi ini dulunya teori, tapi ke depan ya nanti kalau KUHP kita berlaku, KUHP kita menganut ini, ya, memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban. Perbuatan itu perbuatan, itu disebutnya persoalan lahir. Itu soal lahiriah, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasa. Nah, pertanggungjawaban itu soal batin, sikap batin. Ya, jadi itu soal kita ngomongnya soal kesalahan. Punya nggak sikap batin kita apa? Misalnya secara lahiriah kita lihat si A memukul si B, tangan dia mengayunkan batu ke kepalanya si B. Tapi itu soal lahir, soal lahiriah. Itu adalah suatu tindak pidana, ya, karena tangan dia mengayunkan pada si B, itu suatu tindak pidana. Tapi apakah bisa dipertanggungjawabkan? Nah, ini soal sikap batin. Misalnya si A yang mengayunkan tangannya ke si B itu, ternyata si A itu orang yang sakit jiwa. Soal sikap batinnya, oh dia orang yang sakit jiwa, orang yang tidak bisa memahami apa makna memukul kepala itu. Maka sekalipun betul itu adalah tindak pidana, tetapi tidak dapat dimintakan tanggung jawab pidana. Itu kurang lebih cara berpikirnya, ya, memisahkan. Nah kita itu nanti hukum pidana Indonesia itu pola berpikir seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sakit jiwa lempar-lempar mobil di tengah jalan, oh itu tindak pidana. Iya, itu tindak pidana. Bisakah dimintakan tanggung jawab? Nggak bisa, karena pelakunya orang sakit jiwa. Ya, jadi nanti kita lihat dalam kaitan dengan BUMN apa sama, bahwa sekalipun tindak pidana itu dilakukan BUMN, belum tentu BUMN-nya bisa dimintakan tanggung jawab. Belum tentu. Tergantung apakah ada kesalahan dari BUMN atau tidak. Ya. Jadi dua hal ini adalah ya, dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ya, ini adalah hukum pidana Indonesia ke depan. Sekarang berlaku nggak ini? Sekarang juga sebetulnya sudah dipraktekkan kayak gini. Cuma sekarang itu teori, artinya boleh ada hakim yang mengikuti ini, boleh tidak, gitu ya. Tapi nanti sebentar lagi KUHP kita ya sudah begitu karena ditulis dalam undang-undang di KUHP baru. Gitu. Ya. Nah, kalau soal mens rea apa tadi guilty mind itu soal pertanggungjawaban. Kalau soal melawan hukum atau tidak itu soal tindak pidana. Nah, kita bedakan. Kalau soal tindak pidana melawan hukum atau tidak. Kalau soal pertanggungjawaban kita bicara ada kesalahan atau tidak, ada mens rea atau tidak, gitu, ya kurang lebihnya. Bila manakah suatu tindak pidana dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korporasi? Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, kita ngomongin perbuatan, jangan tidak membicarakan soal tanggung jawab. Jadi
kepala kita mesti tindakan. Dihukum nggak? Belum tentu. Orang yang melakukan tindak pidana belum tentu bisa dihukum. Karena dihukum itu soal pertanggungjawaban. Jadi ada dua teori, ya, identifikasi dan imputasi. Mungkin kalau Bapak Ibu belajar di buku-buku, ya, oh ada teori agregat, ada teori apa, tapi udahlah, nanti itu, ya, bukan, saya tidak mengatakan itu salah, tetapi kok jadi complicated nanti, ya. Kita lihat yang lebih sederhana, nanti saya jelaskan, ya, di mana. Nah, ini identifikasi teori dulu. Kalau teori identifikasi itu prinsipnya begini, ya. Perbuatan orang tertentu, ya, harus diperlakukan, dianggap sebagai perbuatan korporasi. Ya. Jadi misalnya perbuatan dari direktur utama, ya, direktur utama perintahkan ini. Nah, itu perbuatan korporasi itu. Karena apa? Karena dia direktur utama. Direktur utama itu, ya, the person who act as he or she is acting as a company. Bukan untuk perusahaan, tetapi dia adalah bertindak sebagai korporasi. Karena dia mengemban posisi tertentu. Jadi kalau berdasarkan teori identifikasi, perbuatan korporasi itu ya kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi saja. Ya, karena dia adalah representasi dari korporasi. Ya, itulah teori identifikasi. Nah, persoalannya adalah teori ini sudah banyak dipakai di negara-negara lain, dan di dalam praktek seringkali tidak memuaskan. Ya, tidak bisa menjawab persoalan yang betul-betul konkret ada di tengah-tengah kita. Ya, nggak ada jawabannya. Misalnya saya contoh begini, cari kebakaran hutan itu. Ya, siapa pelakunya? Pelakunya kebakaran hutan itu menurut teman-teman dari kehutanan, dari lingkungan hidup, ya, penyidik-penyidik di sana, itu dilakukan oleh masyarakat. Dan tidak ada hubungan apapun dengan perusahaan itu. Nggak ada pegawai bukan, apa bukan. Tetapi yang menikmati manfaat itu perusahaan. Bukan si orang itu. Perusahaanlah yang penikmat dari kebakaran itu. Land clearingnya jadi murah, apa, ya. Terus gimana kita pakai teori identifikasi mau menjerat si perusahaan itu? Wah, sebetulnya kan perusahaan memang tidak terlibat. Enggak. Ya, sebetulnya perusahaan itu ya konon terlibat. Hanya kan kita nggak bisa membuktikannya. Gimana membuktikannya? Karena orangnya nggak ada hubungan kerja, nggak ada apa. Kalaupun punya hubungan kerja, dia bukan direksi, dia bukan pimpinan, dia hanya pegawai rendah. Saya kasih contoh yang lebih sederhana. Ya. Saya punya bengkel cuci mobil dan ganti oli. Ya, bengkel kecil, cuci mobil dan ganti oli. Ini ownernya saya. Ya. Saya punya pegawai. Pegawai saya tidak saya training. Nggak diajarin ngapain, apa. Enggak, pokoknya mah kalau oli bekas itu ditampung di drum. Kalau drumnya penuh, harus dibuang, membayar kepada perusahaan yang bisa mengelola limbah. Bayarnya mahal. Kalau drumnya sering penuh, saya ngomel ke pegawai saya. Gimana sih? Kok sebentar drumnya penuh? Tahu nggak perusahaan bisa bangkrut kamu? Kalau saya punya pegawai kayak kamu, ya kamu nih nggak benar, kamu merugikan perusahaan. Lihat drumnya penuh, cepat-cepat penuh. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk membuang limbahnya di selokan. Tidak pernah. Saya hanya ngomel ketika drumnya sering penuh. Tapi lama-lama, karena dia nggak mau dimarahin, ya udah. Ketika drumnya sudah penuh, dia nggak lapor kepada pimpinan. Nah nanti kalau lapor,
ngomel bos, maka dia buang aja itu di selokan, ya buang aja si oli bekas itu di selokan, maka dia mencemari. Ketahuan, ditangkap, itu perbuatan siapa? Dibuktikan pernah disuruh? Tidak pernah disuruh. Pengusaha hanya ngomel kalau drumnya penuh. Terus apakah itu hanya menjadi perbuatan pribadi dari si pegawai rendah tadi? Apakah adil kalau hanya dia yang dimintakan tanggung jawab di penjara? Padahal penikmat dari perbuatan itu adalah jelas yang mendapat manfaat adalah perusahaan. Dan perusahaan bukan tidak tahu. Sebetulnya dia juga tahu. Karena kalau perusahaan bisa menghitung, kalau ada sekian mobil ganti oli, maka harusnya drum penuh. Kok ini sudah ada 1000 mobil ganti oli, kok satu drum nggak penuh-penuh? Harusnya perusahaan tahu. Kok kamu tidak melakukan apa-apa? Kamu menikmati itu semua. Tapi kalau kita pakai ini, teori ini, setengah mati kita bisa menjerat itu. Ya, kita nggak bisa menjerat si perusahaan. Padahal kita tahu ini pelaku sebenarnya ya perusahaan, hanya pinter-pinternya pengusaha, ya, menekan pegawai, memberi target yang tidak masuk akal, memberikan arahan-arahan yang kabur, tidak memberikan pelatihan-pelatihan yang cukup, ya, tidak melakukan upaya-upaya pencegahan, tidak mengawasi, bahkan membiarkan menikmati keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Nah, oleh karena itu teori ini tidak menjawab semua persoalan, tidak menjawab semua kebutuhan. Ya, di dalam KUHP kita yang baru nanti itu ada ya definisi mengenai tindak pidana korporasi yang sifatnya ke arah identifikasi. Ya, misalnya ini tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana dilakukan oleh yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Nah, itu adalah definisi yang sifatnya seperti teori identifikasi. Ya, tetapi dia perluas lagi di bawahnya yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain. Nah, kalau sudah berdasarkan hubungan lain, sebetulnya sudah bukan teori identifikasi lagi. Bagaimana kriteria itu? Ya, kalau kita lihat di kriteria tadi, ya, di dalam rancangan KUHP. Pelaku material mempunyai kedudukan fungsional tertentu dalam struktur organisasi atau pengendali yang berada di luar struktur. Jadi, dia ada dalam struktur atau si pengendali, ya, pengendali, ya, yang berada di luar struktur. Perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama atau untuk kepentingan korporasi. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan korporasi. Nah, ini kriterianya. Kalau ini, maka itu adalah namanya tindak pidana korporasi. Pelakunya ini, ciri-ciri perbuatannya begini, ya, untuk dan atas nama, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi. Ya, itu kurang lebih. Nah, tadi saya katakan teori itu tidak memuaskan. Ya, identifikasi itu tidak memuaskan. Kemudian ada teori yang lain, imputasi atau vicarious liability atau respondeat superior. Ini berasal dari hukum perdata. Di hukum perdata kita tahu anak buah melakukan, majikan bertanggung jawab. Ya, disebutnya respondeat superior. Let the master liable. Let the master responsible. Ya, biarkan bos tanggung jawab. Kalau supir kita nabrak orang, yang bayar ganti ruginya adalah perusahaan. Nah, perusahaan sebagai majikan tanggung jawab. Jadi perusahaan mengambil tanggung jawabnya
majikan. Nah, nanti di Indonesia boleh nggak begitu untuk pidana? Nanti kita bicarakan. Tapi ini kaitan perbuatan. Jadi perbuatan korporasi itu bukan hanya kalau itu dilakukan oleh pimpinan, termasuk oleh pegawai-pegawai rendahan juga bisa sepanjang memenuhi syarat-syarat lainnya. Ya, jadi tadi kembali ke toko contoh si perusahaan ganti oli tadi, itu adalah perbuatan korporasi kalau pakai teori ini, karena dia tidak membatasi tentang siapa pelaku materialnya. Ya, pelaku materialnya boleh siapa aja. Ya, boleh siapa aja tuh dengan kriteria tertentu. Pegawai bisa, bahkan bukan pegawai juga bisa. Bukan pegawai itu misalnya kita mengontrak. Ini contoh ya, saya kasih contoh lain. Rumah sakit misalnya. Ya, rumah sakit mau buang limbah. Bukan membuang. Kan limbah rumah sakit itu berbahaya. Harus dikelola. Tapi rumah sakit kan tidak mampu mengelola sendiri. Maka dia buka penawaran, tender. Siapa perusahaan yang mau mengelola limbah rumah sakit. Kemudian dia menunjuk satu pemenang. Si A sebagai pemenang untuk melakukan pengelolaan limbah. Tapi ternyata oleh si perusahaan pengelola limbah itu, ya oleh pegawainya, pegawai si perusahaan pengelola limbah itu, limbahnya dibuang di sungai. Karena pegawainya malas. Mestinya dikelola, ini buru-buru ada keluarga hajatan, saya mesti cepat-cepat pulang, buang aja di sungai. Nah, itu perbuatan rumah sakit atau perbuatannya kontraktor atau perbuatannya hanya perbuatan dari si supir. Atau itu juga perbuatan si rumah sakit. Kalau pakai teori ini, itu bisa dianggap sebagai perbuatan rumah sakit. Sekali lagi, jangan, berarti rumah sakitnya bisa dihukum. Belum tentu. Soal lain soal dihukumin. Ya, soal dihukum, soal pertanggungjawaban. Jadi, kalau saya mengatakan, ini perbuatannya ini tidak berarti bahwa dia akan dihukum. Soal dihukum itu soal pertanggungjawaban. Soal ada atau tidak ada kesalahan. Ya, tapi sebagai perbuatan sudah dipenuhi, tinggal nanti kita cari ada salah atau tidak. Tapi kalau sebagai perbuatan saja sudah tidak masuk, ya kita tentu dengan sendirinya tidak mungkin cari kesalahannya. Untuk apa? Perbuatan saja bukan. Ya oleh karena itu teori ini lebih punya jangkauan yang luas. Ya. Sekalipun mungkin dari pihak perusahaan, wah berbahaya ya. Ya berbahaya. Tapi bahaya itu juga bisa satu hal yang positif. Apa positifnya? Ya, supaya kamu terhindar dari bahaya, maka kalau nunjuk perusahaan untuk mengelola limbah, maka tunjuklah perusahaan yang bonafit. Tunjuklah perusahaan yang capable. Jangan sekedar murah, yang akhirnya tidak bertanggung jawab. Tunjuklah kuasa hukum yang benar, yang tidak suka nyogok-nyogok. Karena kalau enggak, kamu terjerat. Maka ini kayak ketuk tular gitu ya, menularkan sesuatu ya. Sikap-sikap patuh itu ditularkan. Kita perusahaan patuh pada hukum, maka kita juga menuntut rekanan-rekanan patuh pula pada hukum. Karena kalau kamu nggak patuh pada hukum, saya nggak akan pernah kasih kamu menang dalam tender. Saya ada skor soal kepatuhan. Apa yang kamu lakukan? Apa standarnya? Bagaimana cara kerja budaya di dalam perusahaanmu? Kurang lebih begitu. Ya, jadi imputasi ini lebih memuaskan dalam menjawab persoalan. Sekali lagi, tidak selalu berarti perusahaan jadi dihukum. Itu sekali nanti kita akan bicara soal pertanggungjawaban. Nah, ini tadi soal vicarious liability ya, itu adanya di dalam
hukum perdata sebetulnya, ya. Tapi sebagian kita ambil, tapi tidak sepenuhnya, karena soal pertanggungjawaban saya bilang soal yang lain. Ya, kita hanya dalam kaitan ini mendefinisikan tindak pidana, ya, korporasi. Ya. Sekalipun perbuatan tidak secara tegas direstui, tetap dapat dipandang sebagai berada dalam ruang lingkup pekerjaannya bila perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Perbuatan berada dalam otoritas pegawai. Ya, jadi itu apa namanya soal restu, ya, authorized atau tidak, ya, itu tidak mutlak sebetulnya. Ya, tapi sekali lagi ini teori. Ya, praktek tentu bisa sedikit berbeda, atau apakah kita akan menggunakan teori semacam ini gitu ya, bahwa untuk mendefinisikan perbuatan itu untuk kepentingan korporasi atau bukan. Bagaimana kita mendefinisikan itu. Ya. Nah, tentang vicarious liability sendiri, sebetulnya di KUHP kita yang baru itu dilarang. Ya, kecuali secara tegas diizinkan untuk tindak pidana tertentu. Tetapi untuk korupsi itu enggak ada pengecualian. Jadi tidak boleh. Tidak boleh dalam pengertian kamu berbuat, perusahaan bertanggung jawab. Jadi nanti kalau perusahaan korporasi harus bertanggung jawab, bukan karena semata-mata kesalahan pegawai, bukan. Kita tetap memerlukan hal untuk membuktikan perusahaannya punya salah atau tidak. Tidak bisa mengambil alih kesalahannya pegawai. Kesalahannya pegawai diambil alih menjadi kesalahannya majikan. Itu nggak boleh. Ya, di dalam hukum pidana kita itu nggak boleh. Kesalahan itu sifatnya personal, individual. Kesalahanmu ya kesalahanmu. Kesalahanmu nggak bisa jadi kesalahan saya. Saya punya salah atau tidak, ya harus dicari apakah saya punya salah atau tidak. Ya, itu kurang lebih begitu. Nah, sekarang definisi tindak pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Nah, ini lain-lain, ini yang konkret. Kalau tadi kan rancangan, ini yang berlaku, tapi khusus untuk tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. Maka ini jelas, definisi ini hubungannya sama teori imputasi, bukan pada teori identifikasi. Karena apa? Tidak pernah di sini disebutkan orang-orang dalam kedudukan tertentu, dalam jabatan tertentu. Tidak ada. Siapa? Siapa aja. Pegawai rendah bisa nggak? Bisa. Supir bisa. Ya. Buruh harian bisa. Yang punya hubungan lain, hubungan kontraktual bisa. Tidak selalu harus punya hubungan kerja. Dan siapa saja. Jadi definisi tindak pidana korporasi di dalam Undang-Undang Tipikor, definisi yang sangat luas. Tapi sekali lagi, soal pertanggungjawaban, soal lain. Ini kita mendefinisikan tindak pidana. Ya, tidak berarti kalau dia melakukan berarti dia dihukum. Ini soal yang lain. Ya, soal ada atau tidak ada kesalahan. Ya. Tapi ini jelas definisi yang luas. Nah, kalau kita break ya kriterianya, maka kita bisa bilang pelaku material itu pelaku yang sesungguhnya itu yang secara fisik melakukan, dapat juga merupakan pihak pada level yang tidak mempunyai kedudukan fungsional. Ya, level-level yang lebih rendah bisa berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain untuk dan atas nama korporasi di dalam lingkungan korporasi. Ya. Hubungannya bisa hubungan lain untuk dan atas nama korporasi, artinya perbuatan itu untuk kepentingan korporasi di dalam lingkungan korporasi. Nanti kita lihat satu persatu. Ya. Kita ngomongin dulu soal perma. Ya. Selain Undang-Undang Tipikor, ya, ada juga
Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016. Peraturan ini peraturan Mahkamah Agung, tetapi sebetulnya inisiatornya adalah KPK. Ini yang tadi saya jelaskan, saya dengan diminta bantuan oleh teman-teman KPK membantu dalam melahirkan peraturan Mahkamah Agung ini. Kenapa? Karena ada beberapa persoalan teknis, kendala teknis dalam menerapkan pemidanaan terhadap korporasi yang menyebabkan selama ini nggak jalan. Sehingga kalau nunggu undang-undang hukum acara pidana baru, ya kapan gitu ya, kelamaan. Maka diterbitkanlah perma untuk menjembatani itu, paling tidak untuk waktu sementara. Ya. Nah, di dalam pasal 3 perma didefinisikan mengenai apa itu tindak pidana. Tindak pidana merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Jadi definisi yang di perma dan definisi di dalam Undang-Undang Tipikor kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama. Itu ya, di dalam perma ada catatan lain, misal pasal 4 ada syarat korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, ya, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Itu tambahan di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4. Nah, kriterianya jadi apa? Nah, ini kriterianya. Pelaku materialnya tadi tidak harus punya kedudukan fungsional, bisa berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Nah, kalau di sana kan di dalam lingkungan korporasi, kalau di perma di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Ya, dia lebih luas lagi, ya. Tapi ada catatan, korporasinya mesti dapat memperoleh keuntungan. Dapat memperoleh keuntungan, jadi sudah untung belum? Belum. Tidak ada persyaratan korporasinya sudah mendapatkan keuntungan. Yang penting punya potensi untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau ada penyuapan, ada nggak manfaatnya? Ada nggak keuntungannya? Ya tinggal dilihat punya potensi nggak memberikan manfaat keuntungan atau manfaat pada korporasi. Kalau iya, ya sudah itu cukup. Ya, karena tidak disyaratkan bahwa korporasinya betul-betul sudah memperoleh keuntungan. Nah ini tadi, hubungan kerja atau hubungan lain. Apa itu? Hubungan kerja ini definisinya ini perma sendiri yang menjelaskan. Ya, jadi hubungan kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai pekerjaan upah. Hubungan lain antara pengurus atau korporasi dengan orang atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama. Ini kalau kita sederhanakan, mungkin kita namakan saja hubungan yang sifatnya kontraktual. Ya, ada hubungan kontraktual dengan perusahaan, itu ya hubungan lain itu. Ya. Untuk dan atas nama. Ya. Apa yang dimaksud untuk dan atas nama? Haruskah perbuatan termasuk dalam job deskripsi pembuat? Ya. Tidak harus. Ya, job deskripsi bisa membantu. Tetapi kalaupun itu bukan job deskripsi, tidak jadi persoalan. Karena apa? Hukum pidana itu selalu mencari kebenaran material, bukan kebenaran formil. Jadi jangan, saya nggak ada di dalam job description. Nggak penting. Tapi dalam kenyataannya kalau itu yang kamu kerjakan dalam kerjaanmu di dalam perusahaan, ya sudah cukup itu. Ya, sudah cukup. Karena kita mencari kebenaran material, bukan kebenaran formil. Haruskah perbuatan berada dalam tujuan korporasi sebagai tertera dalam akta pendirian? Ya, kalau menurut saya tidak harus.
Kalau kita bicara akta pendirian. Tapi bahwa tujuan dalam pengertian, misalnya kalau perusahaan tujuannya cari untung, ya sudah gampang. Ya, tapi kan masalahnya korporasi bukan cuma cari untung. Ada korporasi yang tujuannya misalnya untuk apa? Memelihara budaya, memelihara apa gitu ya, nilai-nilai adat misalnya ya. Tapi tergantung punya terkait dengan usaha mencapai tujuannya atau tidak. Gitu. Itu yang penting. Ya, apakah kalau PT ya jelas PT dapat untung kan. Kalau yayasan bagaimana? Ya tergantung yayasannya mau apa. Kalau yayasannya adalah dalam kaitan dengan pelayanan terhadap anak cacat, ya kita lihat apakah ini membantu pelayanan anak cacat atau tidak. Kalau iya, ya itu termasuk berkaitan dengan tujuan dari korporasi. Ini ada pertanyaan tadi yang sebetulnya sudah saya sebutkan tadi ya. Apakah pemberian uang oleh pegawai biro jasa yang mengurus perizinan kepada pejabat pemberian dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana suapnya korporasi? Ya kalau kita sudah mempelajari tadi, ya bisa. Gitu ya jawabannya. Ini adalah perbuatan dari korporasi. Ya. Jadi kalau kita memberi kuasa hukum pada lawyernya nyogok, ya itu adalah perbuatan korporasi. Sekali lagi, apakah berarti perusahaannya dihukum? Belum tentu. Itu adalah soal pertanggungjawaban. Ya, saya berulang-ulang ini ngomong supaya jangan karena kadang-kadang kita sering rancu. Oh, berarti dihukum. Enggak, itu soal yang lain. Soal nanti kita mencari punya kesalahan atau tidak punya kesalahan. Nah, ini di Belanda. Perbuatan yang tercermin dalam lalu lintas sosial, ya, itu kalau dianggap sebagai perbuatan korporasi, ya udah itu namanya perbuatan korporasi. Selesai. Ya, jadi dia patokannya bukan soal definisi-definisi ini, ya, tapi bagaimana dalam lalu lintas sosial. Ya, bagaimana itu bagaimana itu dipandang secara sosial, ya, dipandang secara sosial dalam lalu lintas sosial. Apakah itu sebagai perbuatan korporasi? Ya, kalau iya, ya sudah, ya itu adalah perbuatan korporasi. Ini definisi lingkungan korporasi. Ya, lingkungan korporasi adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja, ya, yang termasuk dan atau mendukung kegiatan korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Ya, kalau kita perma, udah menurut saya ini definisi yang nggak ada batasnya, ya, karena luas sekali. Ya, di sini dikatakan lingkup kerja yang termasuk dan atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Ya, ini satu pengertian lingkup korporasi, lingkungan korporasi yang sangat-sangat luas. Tindak pidana itu ada tindak pidana yang selesai, ya kan? Ada juga tindak pidana yang tidak selesai, ya. Misalnya melakukan percobaan, itu tindak pidana yang tidak selesai. Tapi itu tindak pidana juga, gitu ya. Mau yang selesai, mau yang tidak selesai, ya. Sepandang memenuhi persyaratan tertentu. Ada orang yang turut serta di dalam satu tindak pidana. Itu juga sama, dia juga pelaku tindak pidana. Ada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Orangnya nggak melakukan apa-apa, cuma duduk aja. Dia juga pelaku tindak pidana. Ada juga orang yang menggerakkan tuh bujukin orang, ngiming-ngimingi orang untuk melakukan kejahatan. Itu juga pelaku tindak pidana. Ada orang yang membantu tindak pidana, yang nggak punya kepentingan apa-apa. Ada teman saya misalnya marah-marah, dia benci sama temennya, dia ingin temennya itu mau saya pukul.
kamu punya palu nggak? Terus saya bilang, ini saya punya palu. Terus sama dia palunya dibawa, dipakai mukul palu orang itu. Pakai palu yang saya pinjamkan. Maka saya juga adalah pelaku tindak pidana. Sebagai orang yang membantu suatu kejahatan. Jadi kalau kita lihat tindak pidana itu, wah, satu korupsi. Itu bisa melibatkan puluhan orang terlibat di dalamnya. Apalagi sebagai pembantu-pembantu. Yang memfasilitasi pertemuan, yang memperkenalkan. Itu adalah satu pembantu tindak pidana. Ya. Di KUHP, di rancangan KUHP, ya, dan kemudian di dalam draft Tipikor yang baru, itu ada namanya persiapan. Itu juga mau dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena diatur di dalam United Nations Convention Against Corruption, orang yang melakukan persiapan melakukan tindak pidana korupsi, itu juga tindak pidana korupsi. Nah, itu kalau nanti itu diatur, lebih luas lagi itu tindak pidana korupsi itu. Karena bersiap-siap saja untuk menyuap, belum bawa uang, belum apa, sudah dikualifikasi sebagai tindak pidana. Di mana ada perusahaan, ya, direkturnya itu supir, ya, si ownernya itu nggak ada namanya di dalam perusahaan itu, tetapi dia adalah seorang beneficial owner. Ya, ini terlibat nggak? Bisa nggak dijerat? Ya bisa, karena secara material dialah sebetulnya yang mengontrol perusahaan itu dan dialah yang memerintahkan mungkin kejahatan itu, korupsi itu. Maka dia bisa dalam kedudukan orang yang menggerakkan orang lain melakukan satu tindak pidana korupsi. Jadi soal beneficial owner itu sebetulnya tidak, untuk bisa menjeratnya tidak perlu ada peraturan, tidak perlu. Ya, kita bisa pakai pasal yang ada saja di dalam KUHP, kita sudah bisa menjerat. Tapi sekarang kan sudah ada PP tentang beneficial owner, ya tentu ini ada Perpres 13 tentang apa itu pemilik manfaat, kriterianya, ya itu kalau di PT ini yang kan beda-beda. Kalau PT bagaimana, kalau CV bagaimana, di Perpres itu, ya. Kalau kita bicara kesalahan, mungkin Bapak Ibu yang studi hukum, bentuknya kan ada dua katanya, sengaja dan alpa atau lalai, ya, sengaja dan lalai, ya, tulus dan culpa kalau bahasa Latinnya. Kesengajaan atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat psikologis. Sengaja atau alpa itu sangat sifatnya psikologis, ya. Yang sangat sukar ditemukan pada korporasi. Gimana kita menemukan? Walaupun sebetulnya bukan tidak mungkin, ya, tetapi sukar. Kalau kita mau mensyaratkan keberadaan kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan pada korporasi, akan menimbulkan permasalahan pembuktian. Pada akhirnya menghambat tanggung jawab pidana korporasi. Ya, karena ya tadi susah nyarinya. Bagaimana kita membuktikan kamu perusahaan punya alpa, punya sengaja? Karena tadi sifat psikologis, dan kalau yang psikologis itu kan yang bisa itu manusia gitu, ya. Misalnya begini, kalau ada orang nyetrika baju, ya, setrikanya ditinggal terus pergi terus menimbulkan kebakaran, lalai atau enggak? Ya tergantung. Kalau orang kan diukur saja, kamu sekolahnya apa, kelas berapa, apa secara normatif, tahu enggak kalau ini ditinggal bisa menimbulkan kebakaran. Nah sebenarnya kalau berdasarkan pendidikan dan sebagainya dianggap tahu, ya selesai. Gitu, ya. Itu dianggap kamu punya kelalaian. Itulah kurang lebih. Tapi kalau korporasi kan bagaimana? Ya. Sekalipun sekali lagi bukan tidak mungkin, nanti kita jelaskan. Kesengajaan atau kelalaian cukup dimiliki oleh pelaku material. Oleh karena itu, jadi biasanya disimpulkan, udahlah kalau soal yang psikologisnya itu cukup pelaku materialnya saja. Pelaku material itu pelaku yang secara fisik melakukan. Siapa yang menyuap? Ya dialah. Si A yang menyuap, ya si A itulah. Sengaja atau tidak, gitu. Dapatkah kesalahan natural person diatribusikan? Nah, tadi bisa nggak kesalahan diambil alih? Nggak bisa. Kalau di Indonesia itu tadi saya katakannya bahwa kesalahan itu sifatnya
personal kalau bahasa Inggrisnya, ya, pribadi, nggak bisa diatribusikan gitu ya. Kesalahan itu nggak bisa dipindah-pindahkan. Kesalahan si A ya kesalahan si A, kesalahan si B ya kesalahan si B. Gitu. Jadi nanti kita mesti ukur, apakah masih diperlukan kesalahan yang bersumber pada korporasi? Iya, nggak bisa kita ngambil alih begitu saja. Harus ada kesalahannya korporasi. Cuma bagaimana? Ya, menerima kesalahan pelaku material sebagai kesalahan korporasi, ya, tentu tidak proporsional dan dapat membahayakan korporasi. Kesalahan yang bersumber dari korporasi diperlukan baik untuk menjustifikasi pemidanaan dan juga kemanfaatan, selain merupakan kepatuhan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi kita perlu menemukan perusahaan itu punya kesalahan, ya. Selain prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, juga soal manfaat. Jangan sampai pemidanaan korporasi itu menghukum perusahaan-perusahaan yang baik, menghukum perusahaan-perusahaan yang benar. Saya kasih contoh. Saya bekerja di perusahaan. Saya diperlakukan, menurut saya diperlakukan tidak adil oleh perusahaan karena saya nggak pernah naik jabatan. Maka sebetulnya saya marah. Saya pengen cari gara-gara supaya saya dipecat, dapat pesangon, tapi saya pengen cari gara-gara supaya perusahaan punya dampak. Apa yang saya lakukan? Saya membuang limbah, katakan, sembarangan, ya, dengan tujuan supaya perusahaan dijerat dan dengan tujuan supaya saya dipecat, dapat ganti rugi, tapi perusahaannya dihukum, perusahaannya jadi viral, produknya jadi dijauhi konsumen karena dianggap sebagai perusahaan yang tidak care sama lingkungan gitu. Sebetulnya itu kan sabotase. Tapi kalau kita tidak mensyaratkan kesalahan pada korporasi, karena memang saya kerja di perusahaan itu, jangan-jangan perusahaan ini dihukum. Ya. Karena perbuatan orang yang sebetulnya justru sedang melakukan sabotase terhadap perusahaannya sendiri. Ya, oleh karena itu penting membuktikan jangan sampai perusahaan yang benar itu bisa dipidana. Kesalahan korporasi dapat ditemukan dalam pendekatan dua hal. Ya. Ini pendekatan derivatif atau pendekatan direktif. Ya. Pendekatan derivatif itu apa? Pendekatan derivatif itu ya secara derivat ditarik secara langsung dari korporasinya. Bisa nggak? Saya katakan bisa. Walaupun sukar. Pendekatan derivatif dapat digunakan dalam hal terdapat bukti bahwa tindak pidana berasal dari kebijakan korporasi. Misalnya, telah diputuskan dalam rapat dewan direksi, rapat anggota, rapat pengurus, apapun namanya, lembaga yang berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga memiliki kewenangan tertinggi dalam korporasi. Persoalannya adalah pada zaman sekarang tidak ada perusahaan yang sebodoh itu mendokumentasikan notulasi rapat yang isinya sepakat untuk menggelapkan pajak, sepakat untuk menghentikan operasi mesin pengolah limbah, sepakat untuk melakukan penyuapan terhadap penegak hukum. Nggak ada. Sekalipun ia betul dirapatkan, rapatnya itu tidak ada notulasi seperti itu. Sehingga sekalipun betul itu sebetulnya secara derivat, kita bisa menarik secara langsung kesalahan korporasi, tetapi pembuktiannya sangat sukar. Di mana kita menemukan, kecuali tiba-tiba mereka kesurupan terus semuanya ngaku, iya betul Pak, kami rapat, kami ada rekamannya nih Pak, ada videonya, nih kasih KPK nih rapatnya waktu mau nyogok misalnya, ya, itu konyol. Ya. Tapi walaupun saya katakan bahwa kalau kita bicara kemungkinan ya ada. Ya. Sehingga kalau kita mensyaratkan mencari kesalahan itu hanya secara derivatif, ya tentu akan menghambat pembuktian. Maka diperlukan alternatif berupa pendekatan yang sifatnya direktif. Direktif itu apa? Mencari clue, mencari petunjuk adanya kesalahan yang bersifat normatif. Ya. Kita cari, ada nggak
clue-nya, ada nggak petunjuknya? Karena kalau kita disyaratkan cari yang secara derivat tadi, ya kita sukar untuk bisa menjerat korporasi. Apa itu kesalahan dalam bentuk normatif? Yaitu suatu perilaku yang secara sosial dipandang salah atau keliru. Ya, perilaku yang secara sosial. Ini bukan soal sengaja, bukan soal apa lagi. Udah ngomongnya soal yang lain. Ya. Perusahaan itu secara sosial gimana? Pandang salah atau keliru. Nanti ukurannya apa? Gitu ya. Ini yang ada di Perma. Ya. Tidak ada di dalam Undang-Undang Tipikor. Ini maksudnya untuk membantu hakim dalam menemukan kesalahannya korporasi. Adanya di Perma 13 pasal 4 ayat 2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, ya menilai kesalahan sebagaimana ayat 1, korporasi dapat memperoleh keuntungan, tapi menurut saya ini syarat pertama itu syarat tindakan itu. Ya. Syarat kesalahannya itu ada di poin B dan C sebetulnya. Ya. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Udah tahu pegawainya itu tadi buang limbah sembarangan, ya kan, tangki penampung oli itu kok nggak penuh-penuh. Nah, dia sebetulnya membiarkan terjadinya tindak pidana. Ada kebakaran hutan, nggak dipadamkan, nggak telepon pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Ya, dia malah nontonin aja. Pokoknya kan bukan saya yang melakukan. Nah, itu namanya dia membiarkan terjadinya tindak pidana. Ya, ada penyuapan, kita biarin aja. Ya. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan. Apa pencegahan? Misalnya ya, saya kasih contoh. Bagaimana kalau BUMN ini mau kerja sama lawyer? Ya, pertama sebelum menunjuk lawyer, kenapa kita menunjuk lawyer si A? Apa dasarnya? Apakah salah satu kriterianya adalah reputasi dia terkait dengan penyuapan? Kalau kita sudah banyak berita bahwa kantor hukum itu pernah menyuap, kita mengontrak, jelas kita tidak melakukan langkah pencegahan. Kita membuat dalam perjanjian dicantumkan bahwa dilarang begini, kalau sampai begini tanggung jawabnya bagaimana? Ada nggak dalam perjanjiannya? Ya, klausula kepatuhan itu, misalnya. Ya, tapi sekali lagi, karena kita ini cari kebenaran material, nggak cukup klausula itu. Tapi tadi, bagaimana seleksi apa ya itu. Kemudian mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan. Ya. Apa yang dilakukan setelah kita tahu ada kasus semacam itu? Kita tahu bahwa lawyer yang kita tunjuk itu menyuap. Kita tahu ada pegawai kita menyuap. Apa yang kita lakukan? Apakah kita membiarkan atau kita mengambil tindakan-tindakan yang layak, pantas, proper untuk mengakhiri itu, untuk menegakkan itu? Kalau kita lakukan, nah, kita dianggap tidak bersalah. Kalau ini semua sudah dilakukan oleh perusahaan, sekalipun di dalam perusahaan itu ada tindak pidana, maka si perusahaan itu betul sebagai pelaku tindak pidana, tetapi tidak bisa dimintakan tanggung jawab karena tidak punya kesalahan. Tidak bisa dimintakan tanggung jawab. Sementara ini diaturnya di dalam Perma. Kalau Perma nggak ada, hakim boleh nggak menggunakannya? Boleh. Bahkan menurut saya harus menggunakan pendekatan-pendekatan semacam ini. Karena dalam hukum pidana tadi tidak boleh memidana yang tidak bersalah. Ya. Jadi inilah cara bagaimana Perma 13 mengatur supaya hanya perusahaan yang bersalah yang bisa dipidana, tetapi kesalahan itu kesalahan yang sifatnya normatif. Berdasarkan hal-hal tadi, ya, maka menjadi penting untuk kita adalah program kepatuhan. Ya, tadi
memastikan apakah kita sudah melakukan pencegahan. Maka program kepatuhan menjadi penting. Corporate Compliance Program, saya kira BUMN sudah melakukan itu, ya, tentang apa itu program kepatuhan, ya. Nah, ini ketiadaan kesalahan sebagai alasan pemaaf. Ya. Program kepatuhan korporasi bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran hukum. Mencegah dan mendeteksi. Bukan cuma mencegah, mendeteksi. Supaya kita punya program, kalau ini akan ketahuan. Ada nggak program deteksinya? Ya, untuk bisa memantau apakah ada korupsi atau tidak ada korupsi. Ya. Berdasarkan pada pasal 4C, keberadaan program kepatuhan korporasi dapat menyebabkan tidak ditemukannya kesalahan korporasi yang berujung kepada ketiadaan kesalahan sehingga merupakan alasan pemaaf. Ya. Ya, kalau kita tidak ada kesalahan berdasarkan pasal 47 rancangan KUHP maupun berdasarkan KUHP kita yang sekarang, itu tidak bisa dipidana tentu kalau tidak ada kesalahan. Ya. Nah, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh petinggi korporasi, maka kesalahan pembuat dengan sengaja merupakan kesalahan korporasi. Ya, tapi korporasi tetap dapat membuktikan sebaliknya. Yang salah satunya dengan membuktikan keberadaan langkah-langkah pencegahan yang memastikan kepatuhan terhadap hukum. Keberhasilan membuktikan bahwa langkah-langkah pencegahan telah dilakukan secara maksimal menghasilkan adanya alasan pemaaf dalam tindak pidana korporasi. Ini yang tadi saya katakan, teman-teman SPI sangat berperan penting, ya, dalam kaitan dengan apakah perusahaan bisa dimintakan tanggung jawab atau tidak. Ya. Apakah program-program itu dijalankan atau tidak. Ingat, bukan cuma formalitas, ada nggak programnya? Ada nggak? Tentu akan ditanya siapa yang menangani program ini. Berapa banyak orang yang menangani program ini. Ya, semakin besar perusahaan tentu semakin banyak orangnya. Ya, misalnya dalam kasusnya apa itu ya, ada satu perusahaan telekomunikasi luar negeri, Jerman. Itu pernah terlibat dalam satu tindak pidana korporasi. Perusahaan ini perusahaan internasional, di Indonesia juga ada cabangnya ya. Waktu terlibat ditanya berapa orang yang menanganinya? 4 orang. Di seluruh dunia diurusi oleh 4 orang soal compliance ini. Nggak dianggap sebagai satu compliance program yang memadai. Baru setelah itu dihukum perusahaannya dan harus membayar ratusan juta dolar. Dia memperbaiki, yang saya dengar dia menghabiskan ratusan juta dolar tambahan untuk men-set-up organisasinya, terutama terkait dengan program pencegahan, dan menempatkan lebih dari 60 pegawai khusus untuk menangani pencegahan. Nah, tentu hitung-hitungan itu adalah untuk meyakinkan hakim proporsional atau tidak. Jadi bukan sekedar pokoknya ada program, enggak, bukan itu. Secara material, secara sungguh-sungguh, secara substansial, benar enggak ada upaya-upaya pencegahan. Ya. Jadi kalau tanya, apakah setiap program kepatuhan korporasi merupakan alasan pemaaf? Tidak, tidak setiap program. Hukum pidana selalu berupaya menemukan kebenaran material, kebenaran yang sungguh-sungguh, kebenaran yang hakiki. Program kepatuhan korporasi merupakan penanda ketiadaan kesalahan. Hanya penanda ketiadaan kesalahan. Dan penanda itu harus dibuktikan benar adanya. Dengan demikian, tidak dengan sendirinya program kepatuhan korporasi melahirkan alasan pemaaf. Ya. Tidak dengan sendirinya melahirkan alasan pemaaf. Harus dibuktikan. Apa kriteria yang dapat digunakan? Ini kriteria saya ini, ya, yang bukan ahli dalam soal ini. Jadi mungkin harus jangan ikut-ikut lah, ya. Mungkin ini cuma sekadar gambaran saja. Mungkin bisa saya juga nyontek-nyontek ini, ya. Ada upaya korporasi memahami persoalan etik dan kepatuhan sebagai entitas yang memahami resiko, ya. Ada
soal pemahaman terhadap risiko dalam aktivitas korporasi. Korporasi yang mengurus izin tentu tentu punya risiko lebih tinggi terkait korupsi dan seterusnya gitu ya. Menggunakan pemahaman tersebut sebagai landasan menentukan langkah-langkah yang diperlukan agar pencegahan dan deteksi pelanggaran hukum dapat dicapai. Program harus berkontribusi terhadap terbentuknya budaya berintegritas dan patuh ya, untuk membangun budaya berintegritas, ya, culture of integrity and compliance. Adanya pihak yang bertanggung jawab dan untuk memastikan terlaksananya program. Secara nyata dapat ditemukan adanya upaya-upaya untuk menguji dan memonitor integritas dan kepatuhan karyawan maupun pihak ketiga terkait, rekanan-rekanan, ya, penting. Evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut dapat dipergunakan untuk menentukan apakah program kepatuhan korporasi dapat diterima sebagai alasan pemaaf. Agar alasan pemaaf tidak menjadi eksklusif, ya, ini tentu hanya bisa dimiliki oleh korporasi besar, maka perlu dipertimbangkan proporsionalitas antara program dan kompleksitas korporasi. Jadi kalau tentu misalnya BUMN yang besar sebesar Pertamina ya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan BUMD atau BUMN yang lebih kecil skopnya ya. Programnya tentu orang yang menangani jumlahnya tentu berbeda. Kalau harus sama ya BUMN yang kecil ya bangkrut karena terlalu besar biaya untuk menangani program pencegahan.